Melihat tingkah laku anak-anak generasi Alpha yang muncul di berita akhir-akhir ini, pastinya bikin banyak orang jadi geleng-geleng kepala. Ya gimana gak geleng-geleng kepala kalau tiba-tiba aja ada anak yang masih SMP tiba-tiba bikin pernyataan di sosial media mereka kalau mereka ini pingin putus sekolah buat main kripto cuma gara-gara nelen mentah-mentah kata seseorang motivator yang bilang kalau sekolah itu scam. Gak sampai di situ, ada juga berita heboh baru-baru ini remaja dari Banyuwangi datang ke rumah seorang influencer yaitu Willy Salim buat minta smartphone atau HP doang. Tapi pas ditawarin balik buat ditawarin sekolah, anak ini justru nggak mau. Ya gimana nggak bikin heboh orang-orang kan? Kita sendiri tuh tahu kalau di luar sana udah banyak orang yang sebenarnya pingin sekolah tapi nggak bisa gitu. Karena memang kurang beruntung. Nah, pertanyaannya bagaimana bisa generasi Alpha di Indonesia bisa memiliki kelakuan yang seperti ini? Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi? Padahal Indonesia sendiri katanya sudah mempersiapkan untuk maju menuju ke Indonesia Emas 2045. Tetapi malahan kelakuan beberapa anak-anak generasi Alpha-nya malah kayak gini. Oke, mari kita bahas. Nah, sebelum membahas kelakuan generasi Alpha di Indonesia ini, pasti harus tahu dulu apa sih generasi Alpha itu. Jadi, generasi Alpha ini merupakan sebuah istilah untuk merujuk kepada kelompok-kelompok anak-anak yang lahir di antara tahun 2010 sampai 2025. Menariknya, generasi Alpha ini merupakan sebuah generasi yang dimana mereka itu sudah hidup berdampingan dengan teknologi-teknologi canggih seperti smartphone, internet, dan media sosial. Sehingga muncul banyak ahli dan pengamat sosial yang meyakini bahwa anak-anak generasi Alpha ini merupakan paling terampil dalam menggunakan teknologi itu sendiri. Hal ini juga bisa dilihat di Indonesia sendiri jika kita pergi ke tempat umum, seperti mall atau tempat makan. Pasti ada aja anak-anak yang asik menggunakan smartphone-nya, entah itu buat main game atau buat nonton. Jadinya, anak-anak ini bisa dikatakan tidak mengalami kesulitan dalam mengikuti perkembangan teknologi. Tapi tentunya, selain dari sisi positif, ada juga dampak negatif yang dapat ditimbulkan kepada anak-anak ini. Baik, mari kita mulai dari sisi positifnya. Nah, karena sejak kecil mereka sudah memiliki akses terhadap teknologi, hal itu membuat anak-anak ini bisa mengakses informasi dengan sangat mudah. Alhasil, anak-anak ini bisa belajar apapun yang mereka suka dengan cara cepat dan sangat mudah. Tinggal buka Google saja atau tanya AI kalau mau cari sesuatu. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang mana internet saja itu belum tentu ada atau semaju sekarang. Sehingga, kalau mau mencari suatu informasi atau materi, sumbernya sangatlah terbatas, entah itu dari koran atau buku secara fisik. Nggak cuma itu saja, anak-anak generasi Alpha ini juga memiliki kesempatan lebih dalam mengekspresikan bakat dan kreativitas mereka, berkat adanya fasilitas seperti media sosial di zaman sekarang yang sangat digunakan di banyak kalangan. Hal tersebut membuat apapun bisa menjadi viral dengan sangat cepat, sehingga jadinya anak-anak ini bisa bikin konten yang nunjukin bakat mereka, entah itu nyanyi atau bakat lainnya, yang tentu saja dalam konteks positif, terus diunggah ke media sosial, sehingga nggak menutup kemungkinan bakat-bakat anak ini bisa dilirik banyak orang dan bisa menjadi langkah awal untuk memulai karir mereka. Nah, itu untuk sisi positifnya. Lalu apa dengan sisi negatifnya? Dikarenakan anak-anak generasi Alpha ini sudah hidup berdampingan dengan teknologi sejak kecil, tidak sedikit orang tua di luar sana yang sudah memberikan smartphone kepada anak-anak mereka sejak dini, yang padahal anak-anak mereka sendiri masih berada di usia yang seharusnya masih belum boleh menggunakan smartphone dan masih memerlukan perhatian dari orang tua itu sendiri. Hal inilah yang malah menimbulkan dampak negatif bagi anak-anak ini, terutama masalah kecanduan terhadap gadget sejak dini. Apalagi smartphone sendiri tentunya bisa digunakan untuk berbagai hal, yang salah satunya adalah untuk mencari hiburan, entah itu buat nonton atau untuk main game, yang pastinya menjadi daya tarik sendiri buat anak-anak ini. Sehingga begitu smartphone-nya diambil, anak-anak ini pastinya akan merengek atau enggak sampai melakukan tindakan kasar. Seperti video-video di TikTok yang dimana banyak anak-anak ketika gadget mereka diambil sama orang tuanya, anak-anak ini malah ngebalas orang tuanya dengan perilaku yang kasar yang mungkin mereka pelajari dari video-video yang mereka tonton secara mandiri itu. Nggak cuma masalah kecanduan aja, dikarenakan anak-anak generasi Alpha ini mulai dari kecil sudah hidup di era teknologi yang apa-apa serba ada atau bisa dikatakan semuanya sudah serba instan. Hal inilah yang justru memicu kebiasaan anak-anak generasi Alpha ini yang jika ingin sesuatu harus langsung ada tanpa peduli gimana prosesnya. Tentu saja hal ini sangat mempengaruhi mental mereka. Ambil contoh kejadian kemarin yang viral di sosial media yang dimana ada seorang anak dari Banyuwangi yang datang ke rumah seorang konten kreator yang bernama Willy Salim. Nah, si anak ini datang ke rumah Willy Salim tanpa diundang sama sekali dengan tujuan untuk meminta kepada sang konten kreator sebuah handphone untuk membuat konten di YouTube. Setelah mendengar tujuan anak ini, si Willy Salim sendiri nggak bisa ngasih handphone ke anak ini dengan alasan kalau anak ini dikasih handphone nantinya yang lain juga pada ikut datang. Apalagi
lagi, anak ini datang tanpa diundang ke rumah orang, tanpa izin atau tanpa diundang si pemilik rumah. Nah, mungkin secara sekilas keputusan si Willy ini terdengar sangat jahat. Apalagi si anak ini sudah datang jauh-jauh pakai uang sendiri, terus keinginannya tidak dapat diwujudkan. Tetapi setelah anak ini mengaku kalau dia ini putus sekolah dan cuma tinggal sama si bibinya, si Willy ini langsung nawarin anak ini buat sekolah gratis, terus dikasih tempat tinggal, sekalian juga dikasih makan. Tetapi jawaban ini malah bikin geleng-geleng dan bikin banyak orang di internet itu tercengang. Karena si anak ini justru menolak tawaran si Willy dengan alasan kalau sekolah itu nggak cocok sama dia. Apalagi sama tugas dan PR yang dikasih guru itu katanya bikin dia pusing. Jika dipikir-pikir lagi, penawaran si Willy ini bisa dibilang value-nya lebih berguna untuk kedepannya buat masa depan si anak ini, daripada sekedar diberikan HP buat bikin channel di YouTube. Nah, yang paling bikin orang-orang di internet tambah heran adalah ketika anak ini mengaku kalau dia bisa naik bis sleeper ke Jakarta dengan total biaya 800.000. Dan si anak ini juga mengaku dia bisa membayar biaya tersebut dari gaji pekerjaan sehari-harinya. Untuk itu, seharusnya anak ini jika lanjut bekerja dan uangnya ditabung, maka dia juga bisa membeli handphone itu dengan sendirinya, daripada datang jauh-jauh ke Jakarta buat minta HP ke orang yang orang itu sendiri juga nggak tahu sama anak ini. Nggak cuma masalah kebiasaan anak generasi alpha yang semuanya harus instan, ada juga masalah terhadap konten yang ditonton sama si anak-anak generasi alpha ini. Karena konten-konten yang ada di internet ini sebenarnya nggak semuanya cocok buat anak-anak. Apalagi anak-anak ini juga masih dalam masa pertumbuhan yang dimana mereka masih belum bisa berpikir secara kritis untuk membedakan mana konten yang bermanfaat dan mana konten yang tidak bermanfaat. Terlebih, konten-konten di sosial media seperti TikTok memiliki algoritma yang menampilkan konten hanya berdasarkan ketertarikan si para penggunanya. Yang dimana tentu hal tersebut membuat konten-konten yang ada di sosial media menjadi tidak tersaring. Seperti kejadian yang sempat viral kemarin yang dimana ada anak SMP yang mutusin untuk berhenti sekolah dan lebih baik fokus buat main kripto gara-gara menelan mentah-mentah kata-kata seorang influencer yang bilang kalau sekolah itu scam. Dan pas dinasihatin justru mereka malah bales dengan ngeyel kalau banyak orang juga itu bisa sukses tanpa sekolah, dan bahkan berani bilang kalau orang yang sekolah dan kuliah justru bakalan cari kerja ke mereka nanti. Sebetulnya saat kata-kata influencer itu dapat dicerna secara kritis, yang dimaksud sebagai scam itu merupakan sebuah sistem sekolahnya, yang memang sistem pendidikan di Indonesia masih belum dapat dikatakan sempurna. Namun, hal tersebut juga bukan berarti kita harus berhenti sekolah dan justru malah bermain kripto. Apalagi kripto itu sendiri bukanlah sesuatu yang mudah karena banyak faktor yang harus dipertimbangkan dan dipelajari terlebih dahulu baik secara teknis maupun praktis. Selain itu, bermain kripto juga tidak dapat menjamin seseorang untuk pasti sukses. Berbeda halnya dengan belajar di sekolah yang dimana ilmunya tentu saja bisa dipakai buat bekal di masa depan dan gelarnya mungkin bisa dipakai untuk buat nyari kerja. Tetapi tentu tidak dapat dipungkiri, terdapat juga orang-orang yang dapat sukses tanpa sekolah, seperti orang-orang terkenal seperti Bill Gates, Mark Zuckerberg yang bisa tetap sukses walaupun berhenti kuliah. Namun sebenarnya orang-orang tersebut sudah didukung oleh beberapa alasan dan faktor pendukung seperti orang tuanya yang sudah punya usaha yang sukses lalu tinggal dilanjutin. Atau orang-orang ini udah punya ide usahanya ketika kuliah lalu memutuskan untuk keluar kampus buat ngembangin idenya. Yang intinya, orang-orang ini memutuskan berhenti kuliah bukan karena pendidikan yang nggak penting, sehingga nggak perlu kuliah, melainkan mereka sudah memiliki alasan kuat tersendiri untuk memutuskan keluar dan telah didukung beberapa faktor pendukung lainnya. Apalagi orang-orang yang di DO ini sebenarnya juga di DO dari kampus yang ternama seperti Harvard, yang terkenal hanya orang-orang pintar yang dapat memasuki kampusnya. Sehingga pada akhirnya masa depan anak-anak generasi alpha ini ya kembali lagi kepada didikan, gimana cara orang tua dapat mendidik. Memang mereka tumbuh berdampingan dengan teknologi yang sudah maju dan semuanya juga sudah serba instan. Tetapi orang tua tetap memiliki peran penting dalam mengarahkan dan membimbing generasi alpha ini. Apalagi penggunaan dari teknologi itu sendiri yang harus mendapat pengawasan dari orang tua secara hati-hati. Karena pada akhirnya orang tua lah yang tetap harus bertanggung jawab ketika anak-anaknya menggunakan smartphone untuk menghindari konten-konten yang nggak pantas buat anak-anak dan dapat mempengaruhi atau merusak pola pikir anak-anak mereka. Oke, itulah kasus kali ini. Jangan lupa subscribe dan like kalau suka.